Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunartip selaku dosen mata kuliah Ilmu Tauhid serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nanda Pratiwi dan teman saya Ni'amatul Khairiyah. Kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pemikiran Kalam H.M. Rashidi, Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup H.M. Rashidi, Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. 1. H.M. Rashidi. Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi. Ayahnya bernama Atmosudikdo, kakak pertama yang bernama Supardi, adiknya bernama Sajiman, Sakijan, dan yang terakhir adik perempuannya yang bernama Sajina. Waktu kecil Rashidi kerap disebut dengan panggilan Saridi. Peralihan nama Saridi menjadi Rashidi awalnya bermula saat beliau menempuh pendidikan di Al-Irsyad yang terletak di Lawang. Nama Rashidi tersebut diberikan oleh gurunya, yaitu Syekh Ahmad Surkati, lantaran gurunya tersebut sukar menyebut nama Saridi. H.M. Rashidi lahir pada Kamis Pahing 20 Mei 1919 Masehi atau 4 Rajab 1333 di Kota Gede, Yogyakarta. Beliau diberi usia yang cukup panjang, yaitu 85 tahun. Ia meninggal pada tanggal 30 Januari 2001 di Rumah Sakit Islam Jakarta. Yang kedua, Harun Nasution. Harun Nasution seorang tokoh modernisasi dan sebagai pemikir Islam yang ada di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 23 September 1919 di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 18 September 1998. Harun Nasution dilahirkan dari keluarga para ulama. Abdul Jabbar Ahmad adalah nama ayahnya. Beliau seorang ulama yang bisa dibilang sukses dalam bidang berdagang. Harun Nasution telah selesai sekolah dasar di HIS selama 7 tahun. Harun Nasution selesai HIS pada tahun 1934. Beliau sempat menjadi rektor di IAIN Jakarta dalam 2 periode. Yang kedua, beliau merupakan sang pelopor pendiri pasca sarjana di studi Islam di IAIN. Yang ketiga, Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid lahir di Mojo Anyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 Masehi yang bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriah. Beliau lahir berdasarkan kalangan keluarga pesantren. Kiai Haji Abdul Madjid adalah nama ayahnya. Dari 4 bersaudara, Nurcholish Madjid adalah anak sulung. Julukan nama Nurcholish Madjid yang populer yaitu dengan sebutan Cak Nur Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid wafat pada tanggal 29 Agustus 2005 dengan usia 66 tahun. Beliau merupakan pemikir Islam yang terbaik di Indonesia yang sudah mengkontribusi pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer. B. Pemikiran Kalam H.M. Rashidi, Harun Nasution, dan Nurcholish Madjid. Yang pertama, pemikiran Kalam H.M. Rashidi. Pemikiran Kalam Rashidi dapat ditelusuri dari kritikan-kritikan kepada Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Secara garis besar, pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rashidi menolak pendapat dari Harun yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Menurut Rashidi, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam yang Kristen. Teologi terdiri dari 2 kata, yaitu theo atau theos yang memiliki makna Tuhan dan logos yang memiliki makna ilmu. Teologi yang memiliki makna ilmu ketuhanan. B. Tema-tema ilmu kalam. Rashidi mengomentari tema-tema yang membahas ilmu kalam yang dipaparkan Harun Nasution, yaitu tentang deskripsi aliran-aliran ilmu kalam yang tidak relevan melihat kondisi umat Islam sekarang ini yang dikhususkan di Indonesia. Beliau mengakuinya bahwasanya Islamlah yang menggunakan akal, akan tetapi penggambaran akal dapat mengetahui
baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang didapat menghasilkan pemikiran insan atau manusia bersifat absolut universal. C. Hakikat iman. Rasyidi mengomentari deskripsi atau pengertian iman yang diungkapkan Nurcholish Madjid adalah yakin serta menyimpan kepercayaan kepada Tuhan. Dan selanjutnya sikap apresiatif terhadap Tuhan yang merupakan intinya dari pengalaman seseorang. Menurut pendapat Rasyidi, iman bukan sekedar menuju untuk bersatunya manusia dan Tuhan, akan tetapi dapat dinilai dan dilihat dalam adalah teologi Islam, dan teologi adalah ilmu kalam yang Kristen. Teologi terdiri dari dua kata, yaitu theo atau theos yang memiliki makna Tuhan, dan logos yang memiliki makna ilmu. Teologi yang memiliki makna ilmu ketuhanan. B. Tema-tema ilmu kalam. Rasyidi mengomentari tema-tema yang membahas ilmu kalam yang dipaparkan Harun Nasution, yaitu tentang deskripsi aliran-aliran ilmu kalam yang tidak relevan melihat kondisi umat Islam sekarang ini yang dikhususkan di Indonesia. Beliau mengakuinya bahwasanya Islamlah yang menggunakan akal, akan tetapi penggambaran akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang didapat menghasilkan pemikiran insan atau manusia bersifat absolut universal. C. Hakikat iman. Rasyidi mengomentari deskripsi atau pengertian iman yang diungkapkan Nurcholish Madjid adalah yakin serta menyimpan kepercayaan kepada Tuhan. Dan selanjutnya sikap apresiatif terhadap Tuhan yang merupakan intinya dari pengalaman seseorang. Menurut pendapat Rasyidi, iman bukan sekedar menuju untuk bersatunya manusia dan Tuhan, akan tetapi dapat dinilai dan dilihat dalam dimensi konsekuensial ataupun hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu manusia hidup dalam masyarakat. 2. Pemikiran kalam Harun Nasution. A. Peranan akal. Harun Nasution mempelajari peranan akal dalam diri manusia melalui survei atau riset disertainya di Universitas McGill, Montreal, Kanada, yaitu membahas tentang posisi akal dalam pemikiran teologi Muhammad Abduh. Yang B. Pembaharuan teologi pada dasarnya dibangkitkan di atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam di Indonesia yang ada di mana saja disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Akal dan wahyu, pendapat Harun Nasution, adalah memiliki keterkaitan dan keduanya tidak bertentangan. Dan di bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu, akan tetapi akal tetap berada di dalam konteks wahyu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ni'amatul Khairiyah. Baik, terima kasih kepada Mbak Nanda Pratiwi. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan kepada Mbak Nanda Pratiwi. Langsung saja, pemikiran kalam menurut Nurcholish Madjid. Yang pertama, yaitu tentang konsep tauhid. Menurut pandangan Nurcholish sendiri, Tuhan yang sebenarnya adalah Maha Esa, Maha Adil dalam hidup ini yang senantiasa mengawasi gerak dan langkah. Dalam kalimat syahadat, beliau menyatakan bahwasanya persaksian yang pertama itu memiliki apa saja yang secara masyhur dikenal sebagai rumusan al-nafi wa al-isbat atau peniadaan dan peneguhan, negasi dan konfirmasi. Dengan negasi, kita dapat membebaskan diri kita dari setiap keyakinan yang palsu, membelenggu menyangkut martabat kemanusiaan kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Adapun dengan konfirmasi itu, kita tetap menyatakan kepada wujud yang maha tinggi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tentang konsep khalifah. Perkataan Arab khalifah itu pengganti atau wakil. Menurut Nurcholish sendiri, makna itu
petunjuk Adam sebagai khalifah Allah yang ada di muka bumi ini. Bahwasanya beliau harus meneruskan yang Allah ciptakan dengan mengelolanya dan mengembangkan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah penciptaan Adam memperlihatkan bahwasanya keunggulan manusia atas malaikat berupa ilmu yang tidak dapat dikuasai oleh malaikat. Dengan adanya ilmu itu, manusia mengoptimalkan potensi emosinya secara positif dalam rancangan besar ilahi. Yang ketiga tentang wahyu dan akal. Nurcholish menyatakan bahwa wahyu bukan fenomena empirik. Hal itu menyebabkan tidak terjangkau oleh sains, yang menjadi garis pembatas antara wahyu dan akal. Akal sendiri adalah alat sains yang dimana termasuk fenomena empiris dan rasional. Akal tidak mampu menjangkau fenomena rohani yang menjadi penyebabnya. Nurcholish sendiri menilai kaum ateis tidak mampu membuktikan kebenaran Tuhan dengan akalnya. Wajar saja jika kaum ateis mengatakan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, karena pada dasarnya akal memang tidak mampu menjangkaunya. Selanjutnya yaitu korelasi dari tiga tokoh tadi. Dari tiga tokoh tersebut, pemikiran kalam tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi Rashidi yang berpendapat bahwasanya teologi terdiri dari dua kata, yaitu theo yang memiliki makna Tuhan dan logos yang memiliki makna ilmu. Teologi yang memiliki makna ilmu ketuhanan, sedangkan pemikiran menurut Harun Nasution membahas tentang pembaruan teologi. Yang dimaksud adalah bahwa hanya umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, dan predeterminisme, serta penyerahan nasib yang telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterlatar-belakangan dari pendapat Harun Nasution. Jika ingin mengubah nasib umat Islam, maka umat Islam sendiri hendaknya mengubah teologi mereka menuju teologi yang berwatak, free will, rasional, serta mandiri. Selanjutnya mengenai akal yang dimana Harun Nasution, akal memahami konsep bukan menantang. Akal hanya memberikan interpretasi terhadap wahyu. Wahyu sendiri secara luas yaitu isyarat yang cepat terjadi melalui pembicaraan atau pembicaraan yang berupa rumus dan lambang, serta terkadang melalui suara semata dan terkadang pula melalui isyarat dengan sebagian anggota badan. Sedangkan menurut Nurcholish Majid, akal adalah alat sains yang menjadi garis pembatas antara wahyu dan akal. Terima kasih. Cukup tadi presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.